Teori Masif Inggris tentang hubungan internasional dibahas oleh Barry Buzan dalam Underexploited Resource in IR. Teori ini berfungsi sebagai titik tengah antara liberalisme dan realisme, menekankan betapa pentingnya sejarah dan prinsip moral dalam hubungan internasional. Masif Inggris berpendapat bahwa negara-negara dapat bekerja sama secara damai melalui organisasi internasional seperti PBB, meskipun ada anarki. Buzan mengatakan bahwa masyarakat di dunia, sistem internasional, dan masyarakat dunia adalah 3 jenis masyarakat dunia. Masif Inggris mengakui peran PBB dalam menjaga tatanan dunia dan menekankan pentingnya kerjasama internasional dan standar. Dalam masyarakat internasional, ada 2 perspektif, pluralisme yang menekankan kedaulatan negara dan solidaritas yang menekankan kerjasama dan kewajiban internasional. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak universal yang diberikan kepada semua manusia sejak mereka lahir, tanpa memandang ras, agama, etnis, ataupun jenis kelamin. Majelis Umum PBB memberlakukan Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada 10 Desember 1948, dan HAM dibuat oleh perwakilan dari berbagai suku, etnis, dan kebangsaan. Balance of power atau konsep dalam hubungan internasional untuk mencegah satu entitas menjadi terlalu kuat. Konsep ini muncul dari Perjanjian Westphalia di tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan menciptakan sistem kedaulatan negara. Tujuan balance of power adalah untuk menjaga stabilitas dengan mencegah dominasi suatu negara. Hak asasi manusia adalah masalah global yang mempengaruhi hubungan internasional dan penilaian pemerintahan. Hal ini memengaruhi tindakan pihak politik dan non-politik, serta menjadi dasar intervensi organisasi seperti PBB. Negara yang mematuhi HAM akan mendapatkan dukungan internasional, sedangkan negara yang melanggar HAM akan mendapatkan tekanan. Perang saudara di Libya dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari Arab Spring melawan rezim otoritas Muammar Gaddafi. Konflik ini berkembang menjadi perang saudara dengan kekerasan signifikan terhadap pemberontak dan warga sipil, melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan perang berbagai macam. PBB mengeluarkan resolusi 1973 pada Maret 2011 mengizinkan tindakan untuk melindungi warga sipil. NATO memimpin operasi ini, termasuk memperlakukan zona larangan terbang yang akhirnya menyebabkan jatuhnya Gaddafi pada tahun 2011. Ada 2 perspektif dan analisis kasus ini. Yang pertama, pluralis, menentang intervensi luar, menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, solidaritas, mendukung intervensi internasional untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran HAM berat. Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami ketegangan meningkat karena persaingan teknologi pasca Perang Dingin. Kedua negara bersaing untuk dominasi global, khususnya dalam industri microchip. Amerika Serikat mendominasi sejarahnya, tetapi Tiongkok mengejar dengan investasi besar. Persaingan ini memicu inovasi dan kemajuan teknologi, tetapi juga menimbulkan resiko dan tantangan hubungan internasional, termasuk konflik terkait pembatasan ekspor teknologi microchip canggih oleh AS ke Tiongkok. Teori Masif Inggris mengakui pentingnya negara-negara dalam mempertahankan kedaulatan mereka, sambil menghargai hak asasi manusia dan revisi secara internasional. Pluralis menekankan prioritas kedaulatan negara, toleransi terhadap pelanggaran HAM kecil dan dalam konteks kedaulatan. Solidaris berpendapat bahwa komunitas internasional dapat campur tangan dalam pelanggaran HAM serius, sementara masalah yang lebih kecil sebaiknya diselesaikan di tingkat domestik. Bu menyoroti pentingnya pengakuan HAM oleh masyarakat internasional dengan hati-hati dalam mengintervensi kedaulatan negara. Ketegangan AS Tiongkok memperhatikan pergeseran keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional, khususnya terkait dengan teknologi di era pasca Perang Dingin. Persaingan ini menyoroti pentingnya teknologi dalam pengaruh global, terutama dalam perdagangan, teknologi, dan keamanan. Amerika Serikat dan Tiongkok berkompetisi untuk menguasai industri microchip, dengan Tiongkok berupaya mencapai swasembada teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Langkah-langkah AS membatasi ekspor teknologi microchip telah meningkatkan ketegangan bilateral, mencerminkan persaingan global yang lebih luas untuk dominasi dan keamanan nasional melalui inovasi teknologi. Teori mazhab Inggris mengintegrasikan berbagai perspektif untuk pemahaman komprehensif tentang sistem dunia, yang artinya mengakui adanya anarki dalam sistem internasional seperti yang dinyatakan oleh realisme. Menyoroti perubahan norma dan tatanan pasca Perang Dingin, teori ini juga meneliti peran aktor non-negara seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional dalam membentuk kebijakan dan hubungan internasional.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, mazhab Inggris memberikan pemahaman yang luas tentang interaksi dan pembentukan tatanan global, menjadikannya alat penting untuk memahami kompleksitas dunia modern. Teori mazhab Inggris dianggap terlalu konseptual dan kurang berdasarkan pengalaman dunia nyata dalam analisis hubungan internasional. Kritik utama dalam teori ini mencakup abstraksi yang berlebihan dan kurangnya aplikasi empiris yang konkret. Fokusnya yang dominan pada nilai-nilai barat juga menyebabkan teori ini dianggap kurang relevan dalam memperhitungkan kontribusi dan perspektif dari negara-negara non-barat dalam sistem internasional. Berry berusaha memberikan penjelasan tentang teori mazhab Inggris yang menekankan bahwa aturan prinsip dan organisasi internasional sangat penting untuk mendukung kerjasama antar negara. Teori ini menghubungkan liberalisme, meskipun dia mengakui anarki, dia juga melihat kemungkinan kerja sama melalui masyarakat internasional. Sementara perspektif pluralis mengutamakan kedaulatan negara, perspektif solidaritas, dan menekankan tanggung jawab internasional. HAM adalah bagian penting dari hubungan internasional dan dasar untuk penanganan pelanggaran. Konsep keseimbangan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari dominasi satu negara melalui aliansi. Contohnya termasuk Perang Saudara Libya 2011 dan Perang Microchip AS Tiongkok. Teori mazhab Inggris menawarkan analisis dinamika internasional termasuk peran aktor non-negara, tetapi cenderung konseptual dan bias terhadap perspektif Barat. Teori ini berguna untuk memahami dunia modern, tetapi harus lebih inklusif dan relevan dalam konteks global yang luas.